Dibuka dengan scene di mana Bibi Wu telah dikendalikan oleh siluman Lipan. Ketika siluman Lipan akan menyerangnya, Bibi Wu yang setengah sadar menahan serangan siluman Lipan itu. Siluman Lipan mencoba membujuk Bibi Wu untuk bekerja sama supaya mereka bisa mendapatkan inti mutiara dari Bai Suzen. Di sisi lain, Fahai dan Xiaoqing berhasil menyusul Bai Suzen. Tongkat Fahai yang semula diam tiba-tiba saja lepas karena menemukan keberadaan hawa siluman yang sangat jahat dan langsung menyerang Nyonya Wu. Siluman Lipan yang ada di dalam tubuh Nyonya Wu sadar bahwa mereka bukan tandingan dari Biksu Fahai jika mereka terus berada di jembatan reinkarnasi. Karena bila siluman berada di jembatan itu terlalu lama, maka kekuatan mereka akan perlahan menghilang. Akan tetapi, Nyonya Wu tetap bersikukuh untuk menghidupkan anaknya, dan hal ini mengharuskan Nyonya Wu melepaskan siluman Lipan. Dan Mimin baru sadar bahwa Nyonya Wu itu adalah jenis siluman yang bergabung dengan roh manusia. Hal ini pula yang membuat kekuatan hitam dari siluman Lipan bertambah kuat. Berbeda dengan Bai Suzen, Jingsong dan Xiaoqing yang murni siluman saja. Ketika Nyonya Wu berhasil memisahkan dirinya dengan siluman Lipan, tanpa pikir panjang, siluman Lipan kabur untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, Fahai sang biksu menghadangnya. Di lain sisi, Nyonya Wu yang sekarat masih mencoba untuk menggapai roh Changseng yang akan hancur. Karena Bai Suzen baik hati, jadi Bai Suzen membantu untuk menyelamatkan roh Changseng lagi. Scene berganti di toko Nyonya Wu, tempat di mana pasukan Inspektur Li dikalahkan. Inspektur Li telah kembali ke toko bersama Susian. Susian di sini membantu untuk mengecek keadaan pasukan inspektur yang tak sadarkan diri, dan mungkin Susian sedang mencari cara untuk mengobati mereka. Lalu kembali lagi ke jembatan reinkarnasi, Fahai yang terpojok dan hampir terkena racun siluman Lipan diselamatkan oleh Xiaoqing. Tak jauh dari tempat mereka bertarung, Bai Suzen masih berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan roh Changseng. Nyonya Wu dengan sedikit energi kehidupannya pun memaksakan diri untuk menyelamatkan roh Changseng dengan cara memberikan inti pil siluman miliknya. Berkat usaha itu, roh Changseng terselamatkan dan dapat masuk kembali ke bunga lentera jiwa. Namun sayangnya, hal itu bukanlah hal yang gratis. Nyonya Wu harus kehilangan nyawanya untuk kehidupan anaknya kembali, dan Nyonya Wu tidak bisa bereinkarnasi. Perjuangan tak sampai situ kawan. Bai Suzen harus membantu jiwa Changseng untuk melewati jembatan reinkarnasi yang hanya bisa dilewati oleh roh-roh yang bereinkarnasi. Apabila ada energi kehidupan yang masuk ke sana, maka energi kehidupan tersebut akan terserap dan hilang. Singkatnya, hal itu sama saja dengan bunuh diri bagi Bai Suzen. Kembali ke pertempuran, berkat bantuan dari Xiaoqing, Fahai dapat mengembalikan keadaan dan memojokkan siluman Lipan. Lalu di tempat Susian terlihat keadaan juga membaik karena pasukan Inspektur Li sudah sadarkan diri, dan Inspektur Li menyuruh mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Susian juga bingung dengan keadaan yang terjadi. Menurutnya, hal ini tak masuk akal ada Lipan di toko sulam, karena Lipan adalah makhluk yang dominan dengan energi yin atau energi yang buruk. Bisa juga diartikan sebagai keadaan yang lembab, dan tidak suka energi yang atau energi yang terang, bisa juga diartikan sebagai keadaan yang kering. Jadi intinya, berbeda dengan keadaan toko sulam yang selalu ramai dikunjungi manusia dan memiliki dampak energi yang atau energi yang terang. Seharusnya Lipan tidak betah hidup dalam keadaan seperti ini, kata Susian. Tapi karena Susian cerdas, ia menemukan petunjuk dari lukisan besar. Dalam kebiasaan orang Cina, lukisan besar ini harusnya ditaruh di aula utama. Namun di sini berbeda, lukisan ini malah ditaruh di belakang. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya setelah diamati dengan seksama, mereka mendengar tangisan anak kecil dari balik lukisan tersebut. Mereka pun bergegas menerobosnya. Kembali ke pertempuran Fahai dengan siluman Lipan. Karena terpojok, siluman memutuskan untuk meledakkan diri dan mati bersama Fahai dan Xiaoqing. Untungnya, Fahai masih memiliki mangkuk emas yang bisa melindungi mereka dari ledakan tersebut. Lalu Bai Suzen yang berhasil mengantarkan roh Changseng berusaha untuk kembali ke tempat Jingsong. Tapi karena Bai Suzen memiliki energi kehidupan, maka ia diserap oleh pohon reinkarnasi. Tak ingin kehilangan teman kecilnya, Jingsong langsung membantu Bai Suzen untuk meloloskan diri dari jembatan reinkarnasi. Xiaoqing yang melihat hal tersebut pun langsung bergegas menyelamatkan Bai Suzen juga. Tapi anehnya, Biksu Fahai masih bimbang untuk menyelamatkan Bai Suzen, karena nyatanya mereka adalah siluman yang dapat membahayakan nyawa manusia juga. Dalam keadaan itu, Fahai teringat dengan apa yang diajarkan oleh gurunya, bahwa walau siluman, mereka juga dapat menuju ke dalam kehidupan abadi jika mereka berhati baik. Akhirnya dengan memantapkan hati, Fahai menyelamatkan mereka bertiga dari jembatan reinkarnasi.
Dan bersama, mereka bertiga pun keluar dari tempat tersebut. Setelah mereka kembali ke toko Nyonya Wu, Fai berpesan kepada para siluman bahwa untuk kali ini, ia tidak akan menghukum mereka. Tapi jika di lain waktu, mereka terbukti melakukan kesalahan, maka Fai tidak akan menahan diri untuk menghukum mereka. Fai pun pergi meninggalkan mereka. Bersamaan dengan itu, Inspektur Lee dan Susian telah mengamankan seluruh anak kecil yang disandra. Tak lama setelah itu, datanglah Ruyi yang tiba-tiba saja menggandeng Susian. Lantas hal ini pasti membuat Bai Susan yang menaruh hati pada Susian menjadi cemburu. Untuk mengalihkan perhatian, Xiaoqing mengajak mereka pulang, dan ketika akan beranjak, Bai Susan pingsan karena telah kehilangan energi yang cukup banyak setelah menyelamatkan roh Changseng tadi. Susian melihat hal tersebut dan berniat untuk membantu mengecek keadaan Bai Susan, namun Jingsong tidak memperbolehkannya. Sepertinya, Jingsong juga menaruh rasa terhadap Bai Susan, dan ia tidak ingin momen superhero ini direbut oleh Susian. Jingsong dan Xiaoqing pun pergi membawa Bai Susan meninggalkan Susian. Keesokan harinya, Susian pergi untuk berkunjung ke rumah Nyonya Yu, atau ibunya Changseng. Sesampainya di sana, Susian bertemu dengan suami Nyonya Yu. Susian bertanya mengenai keadaan Nyonya Yu dan ingin menjenguknya. Lalu suami dari Nyonya Yu ini mengajak Susian ke kamar untuk menemui Nyonya Yu. Alangkah mengejutkannya, ketika mereka berdua masuk ke rumah, Nyonya Yu sudah bersiap untuk melakukan bunuh diri. Untungnya hal itu dapat diselamatkan karena kedatangan Susian dan suami Nyonya Yu yang tepat waktu. Scene berpindah, terlihat Bai Susan yang tengah berjalan-jalan santuy bersama Xiaoqing. Di situ Bai Susan berbicara bahwa setelah kepergian Changseng, ia ingin menjenguk keadaan Nyonya Yu. Sesampainya di depan rumah, mereka melihat roh Changseng yang sedang masuk ke dalam rumah. Melihat hal tadi, Bai Susan dan Xiaoqing bergegas menuju ke rumah Nyonya Yu. Dan di situ, roh Changseng langsung kembali ke dalam rahim Nyonya Yu dan bereinkarnasi kembali menjadi bayi. Akhirnya di tengah keadaan sedih tersebut, Bai Susan mencoba menenangkan Nyonya Yu bahwa seharusnya Nyonya Yu tidak melakukan hal itu, karena Nyonya Yu juga harus memikirkan nasib janin yang ada dalam kandungannya. Hal tersebut lantas membuat Nyonya Yu agak senang, karena kepergian Changseng dapat diobati dengan hadirnya bayi yang dikandungnya, walau sebenarnya bayi yang dikandungnya adalah reinkarnasi dari Changseng sendiri. Dan untuk meyakinkan Nyonya Yu, Susian mengeceknya lagi, apakah hamil atau tidak. Dan dari kejadian tersebut, sekali lagi Susian dibuat kagum oleh kepintaran Bai Susan. Di perjalanan pulang, Bai Susan memberikan pesan terhadap Xiaoqing bahwa dunia adalah fana dan penuh dengan godaan. Kita harus bersabar dan menghadapinya dengan hati agar nantinya kita bisa menuju ke tempat keabadian, yakni nirvana. Tak berselang lama, Susian memanggil Bai Susan dari kejauhan. Di sana Susian bilang ingin mengatakan sesuatu. Di situ Susian mengatakan bahwa bagaimana cara Bai Susan bisa mengetahui kehamilan Nyonya Yu tanpa memeriksa nadinya. Ya mungkin para cewek paham lah ya bagaimana perasaan Bai Susan, karena ternyata kedatangan Susian hanya menanyakan hal tersebut. Akhirnya Bai Susan memberitahu rahasianya bahwa sederhana saja, aku dan Nyonya Yu adalah wanita dan kamu adalah laki. Setelah mengucapkan hal tersebut, Bai Susan pun langsung beranjak pergi. Tak jauh dari tempat mereka berpisah, Bai Susan bertanya kepada Xiaoqing tentang manusia. Lalu Xiaoqing mengatakan bahwa manusia itu licik, terkadang mereka bermuka dua. Bai Susan yang penasaran akan sifat asli Susian ingin mengajak Xiaoqing untuk melihat seperti apa sebenarnya Susian. Mereka pun berpindah ke tempat kerja Susian, dan mereka menggunakan jurus tak terlihat seperti di episode 4, dan memata-matainya untuk mencari tahu seperti apakah Susian sebenarnya. Untungnya mereka datang pada waktu yang tepat. Di sana Susian dihadapkan dengan kondisi memeriksa sejumlah wanita-wanita genit yang sempat menggoda Susian bahwa mereka tidak memiliki uang untuk membayar. Bagaimana kalau mereka melakukan... Lu pada yang nonton jangan sok-polos ya. Tapi karena Susian ini anak soleh, berbakti kepada kedua orang tua, baik dan tidak sombong kayak, maka ia memberitahu wanita-wanita itu bahwa di apotik sini tidak boleh berhutang, dan setiap obat yang ada itu membutuhkan uang untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Mendengar perkataan itu, para wanita penggoda tersebut pergi meninggalkan Susian yang teguh dengan pendiriannya. Melihat kejadian itu pula, Bai Susan semakin yakin bahwa Susian memanglah orang yang baik dan tidak bermuka dua.
Lalu tak berselang lama, datanglah Ruyi yang marah-marah sebab Susian mempersilahkan para wanita-wanita dari tempat hiburan tersebut masuk ke apotik milik ayah Ruyi. Susian juga menjelaskan karena dia adalah seorang tabib, maka dia harus merawat seseorang yang membutuhkan pertolongan. Namun Ruyi masih tak terima dengan hal tersebut, dan didasarkan rasa cemburunya, Ruyi melarang Susian untuk mempersilahkan wanita-wanita tadi masuk ke apotik milik ayahnya. Baisuzhen yang melihat hal tersebut merasa senang, karena ternyata dugaan ia mengenai hubungan antara Susian dan Ruyi selama ini hanya salah paham. Selesainya bekerja, Susian langsung pulang. Baisuzhen dan Xiaoqing juga masih mengikuti dan masih belum puas dengan hasil investigasi mereka. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu saat perjalanan pulang. Berlanjut ke Susian yang sedang dalam perjalanan pulang, ia menemukan sebuah uang, dan tak berselang lama, terdapat seorang lelaki yang kehilangan uang. Ketika uang tersebut akan diberikan kepada pemuda berbaju putih ini, datanglah satu pemuda berbaju hijau yang kehilangan uang juga. Susian dibuat bingung dengan hal ini. Pertama, Susian mencoba memastikan mereka siapakah yang mengetahui jumlah uang yang ditemukan oleh Susian. Namun jawaban mereka sama. Karena Susian jeli, ia ingat bahwa tiba-tiba saja mereka datang hampir bersamaan dan terlihat bahwa mereka cukup dekat. Bukankah tidak masalah bahwa uang ini diberikan ke salah satu dari mereka, baik yang berbaju putih atau yang berbaju hijau? Namun pemuda berbaju hijau ini malah menyangkal hubungan mereka, dan akhirnya Susian menyimpulkan bahwa ternyata mereka hanya mencoba mengetes Susian. Alasannya karena Susian menemukan kejanggalan ketika ia mengatakan memberikan uangnya ke salah satu dari pemuda ini. Mereka tidak mempermasalahkannya, malahan mereka hanya menyangkal kedekatan hubungan mereka, bukan meminta uangnya. Pemuda berbaju putih ini pun mengakuinya bahwa mereka hanya mencoba mengetes Susian dan mengaku bahwa dia dan pemuda berbaju hijau ini adalah teman. Mereka pun berpisah. Tak jauh dari tempat mereka berpisah, kedua pemuda ini menampakkan wujud aslinya. Ternyata dia adalah Baisuzhen dan Xiaoqing yang sudah bersekongkol. Dan setelah itu semua, Baisuzhen mengakui kepintaran dan kejelian dari Susian sambil bengong senyum-senyum sendiri. Dan Xiaoqing melihat hal tersebut. Untuk mengalihkan topik, Baisuzhen lalu berkata kepada Xiaoqing, "Apakah kau sudah puas dengan semua tesmu kali ini terhadap Susian?" Namun Xiaoqing paham yang dirasakan oleh Baisuzhen dan balik bertanya, "Bukankah harusnya aku yang bertanya begitu? Apakah kau puas dengan Susian?" Scene berpindah di rumah Inspektur Li. Terlihat bahwa Susian ini sedang mengobati kakaknya yang tengah kelelahan. Setelah itu, Bibi Wu memarahi Inspektur Li karena ia terlalu memaksakan diri, sehingga membuat tubuhnya kesakitan sendiri. Lalu Susian menenangkan Bibi Su dan menjelaskan bahwa kakaknya sudah bekerja keras. Bukankah sebaiknya kita merayakan keberhasilannya? Inspektur Lim menyetujuinya dan berniat membuat pesta di luar rumah. Tapi berbeda dengan Susian yang ingin membuat pestanya di rumah. Karena menurut Susian, pesta yang diadakan di rumah akan lebih mudah untuk mengundang orang-orang lebih banyak. Dan Bibi Su yang mendengar hal tersebut paham akan apa yang diinginkan Susian ini. Lalu Bibi Su memancing Susian, "Memangnya siapa yang ingin kau undang?" Karena Susian pemalu, ia malah mengatakan bahwa ia akan menurut pada kakaknya saja. Akhirnya Bibi Su pun memberikan usulan, "Bagaimana kalau kita undang Bai?" Susian pun bersemangat mendengar hal tersebut, dan Bibi Su menyuruh Susian untuk menulis serta mengirim surat undangannya langsung ke rumah Baisuzhen. Scene berpindah di tempat Fahai berlatih. Terlihat Fahai yang tengah bermeditasi. Tak lama setelah itu datanglah guru Fahai dan bertanya, apakah yang ia mimpikan dalam meditasinya. Fahai menjawab bahwa ia bermimpi menjadi iblis dan ia dimusnahkan oleh dirinya yang lain. Fahai meminta penjelasan akan mimpi tersebut. Lalu gurunya menjelaskan bahwa Fahai juga memiliki sifat iblis, yakni menghukum siluman tanpa belas kasih dan tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Maka dari itu, Fahai juga harus memiliki rasa empati yang didapatnya dari merasakan penderitaan di dunia yang fana. Dari hal tersebut, Fahai semakin bersemangat untuk mewujudkan dunia yang suci dan ingin membasmi semua kejahatan. Scene berpindah. Terlihat Susian yang tengah mencari rumah dari Baisuzhen, namun ia belum menemukannya. Akhirnya, ia bertanya kepada pedagang di pinggir jalan. Mengejutkan sekali, pedagang tersebut mengatakan bahwa tidak ada orang yang tinggal di daerah sini selain dirinya. Susian juga yakin sekali bahwa inilah alamat yang pernah dibicarakan oleh Xiaoqing, dan tidak mungkin Xiaoqing dan Baisuzhen berbohong. Ia pun beranjak dan meneruskan pencariannya.
Lalu di kediaman Bai Suzen, terlihat sekarang ia sedang melamun, dan Xiaoqing menghampirinya. Tak lama setelah itu datanglah Jing Song pula. Di sana ia membujuk Bai Suzen untuk kembali ke tempat asal mereka, yakni Gunung Imei. Namun Xiaoqing menahan Bai Suzen agar tetap bersamanya di Lin'an dan mengingatkan Bai Suzen bahwa ia akan menjalankan apa yang telah diperintahkan Dewi Kuan Im untuk menuju Nirvana. Di sini pun terjadi perselisihan antara Jing Song dan Xiaoqing yang memperebutkan Bai Suzen. Merasa tak tahan dengan pertengkaran mereka, Bai Suzen pergi untuk mencari ketenangan. Kembali ke pencarian Susian, dan ketika Susian telah jauh di depan, Bai Suzen muncul dari belakang yang menyebabkan mereka tidak bertemu. Dan setelah Susian agak jauh berjalan, Susian juga berbicara ke dalam hati dan memohon kepada Tuhan untuk membantunya. Tiba-tiba saja turunlah hujan dan Susian segera mencari tempat berteduh. Lalu sesampainya di tempat berteduh, ternyata ia dipertemukan dengan Bai Suzen. Bai Suzen pun menjelaskan bahwa sebelumnya ia tidak pernah mengunjungi tetangga dan Susian di sini baru paham. Oh, pantas saja orang-orang di sini bilang tidak ada yang tinggal di daerah sini. Ketika Bai Suzen mencoba mengiringkan bajunya, Susian memberikan sebuah kain dan saat Bai Suzen menggunakannya, ia teringat bahwa kain ini adalah kain yang pernah ia berikan kepada Susian sebelumnya. Tentu saja hal itu membuat Bai Suzen senang. Setelah hujan reda, Susian pun mengantar Bai Suzen untuk kembali ke rumahnya. Scene berganti di rumah Bai Suzen. Di sana, terlihat Jing Song yang tengah khawatir dan mengatakan kepada Xiaoqing bahwa Jing Song akan membawa Bai Suzen untuk kembali ke Gunung Imei. Lalu Xiaoqing menjawab bahwa apakah melakukan perintah Dewi Kuan Im harus di Gunung Imei. Kembali lagi ke Bai Suzen dan Susian. Di sini Bai Suzen lupa mengganti nama rumah mereka. Agar Susian tidak melihatnya, Bai Suzen beralasan bahwa gioknya sekarang hilang. Lalu Susian langsung membantu mencari, dan saat itulah Bai Suzen langsung mengganti papan nama rumah mereka menjadi nama keluarga mereka. Setelahnya barulah Bai Suzen menjatuhkan batu gioknya. Dan ketika batu gioknya sudah ditemukan, mereka pun pergi ke depan rumah. Setelah sampai, Susian memberikan undangan kepada Bai Suzen dan memberitahu dia bahwa besok kakaknya akan mengadakan perayaan di rumah. Dan bila Bai Suzen berkenan, maka Bai Suzen bisa ikut serta. Sesudahnya, Susian langsung berpamitan dan pergi. Tapi karena Bai Suzen belum puas dengan pertemuan tersebut, maka Bai Suzen merubah cuaca yang tadinya terang menjadi hujan. Dan karena hal tersebut, Bai Suzen menyuruh Susian untuk mampir sebentar ke rumahnya. Scene berganti di perdebatan antara Jing Song dan Xiaoqing. Di situ, Xiaoqing membalas perkataan Jing Song bahwa akhlak Jing Song jauh dari Susian. Karena tak terima, akhirnya Jing Song menyihir Xiaoqing agar tidak bisa bicara. Dan dari situlah terjadi lomba untuk mengobrak-abrik barang. Lalu tak sengaja Jing Song melemparkan barang keluar. Akibatnya barang tersebut hampir mengenai Susian. Untungnya Bai Suzen dengan sigap menyihirnya menjadi burung agar barang tersebut bisa menghindari Susian. Setelah Xiaoqing melihat Bai Suzen, Xiaoqing menyudahi pertengkarannya dengan Jing Song dan Xiaoqing memperbaiki ruangan tersebut sebelum Susian dipersilahkan masuk. Setelah itu mereka keluar untuk menyapa Susian dan Susian heran, rumah sebesar ini apakah hanya ditinggali oleh mereka bertiga? Lalu Bai Suzen menjawab bahwa sebenarnya mereka memiliki beberapa pelayan. Disinilah Jing Song turun tangan untuk mengubah tupainya menjadi manusia. Susian pun dipersilahkan masuk.